Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Dengan saya, Nurfus Imania Indati. Di video ini saya akan membahas mengenai keuangan internasional. Namun kali ini saya akan memfokuskan pada dua pokok pembahasan, yaitu pasar modal internasional dan juga pasar negara berkembang atau yang disebut pasar berkembang. Langsung kita mulai saja yang pertama, yaitu pasar modal internasional. Pasar modal adalah di mana bertemunya antara dua pihak, yaitu perusahaan emiten yang membutuhkan dana dan yang pihak yang kedua itu adalah investor yang ingin menanamkan modalnya. Nah, sama halnya dengan pasar yang menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar modal sendiri memiliki arti yaitu mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten. Perusahaan membutuhkan keuangan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya untuk membeli bahan baku untuk diproduksi nanti atau sedang menunggu pembayaran pelanggan. Tapi pada waktu yang sama juga perusahaan harus tetap membayar para karyawan. Dengan demikian sebagian besar dari mereka akan melakukan peminjaman bank. Pasar modal internasional itu dapat ditandai dengan berbagai hal, misalnya seperti adanya kebebasan yang dipengaruhi para investor, broker, dan emiten untuk melakukan investasi atau usaha di banyak negara. Pasar modal internasional memiliki perkembangan yang pesat loh, dan juga sering menjadi topik pembicaraan. Nah, pasar modal ini disesuaikan bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pasar modal memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan ekonomi suatu negara. Tujuannya yaitu sebagai alternatif investasi yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Negara yang menggunakan pasar modal dalam mengumpulkan modalnya, hal itu bukan berarti menunjukkan bahwa di negara tersebut adanya penurunan nilai mata uang atau tingkat inflasi ataupun suku bunga di negara tersebut. Tetapi karena perusahaan itu menilai ketika mengumpulkan dana melalui pasar modal internasional akan menghemat pengeluaran untuk biaya perantara di dalam pembiayaan bank. Pasar modal internasional ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bagi investor dan bagi peminjam. Bagi peminjam, manfaatnya itu berupa meningkatkan penawaran dari dana yang tersedia untuk peminjaman dan dengan penurunan biaya modal. Dan manfaatnya bagi investor yaitu meluaskan kesempatan investasi. Selanjutnya membahas mengenai Euro Market. Euro Market ini muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an yang muncul karena adanya ketegangan setelah perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara Soviet, yang muncul rasa takut akan terjadinya pembukuan umum aset dolar Soviet yang disimpan di Amerika Serikat. Nah, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal yang ditakutkan tersebut, negara-negara Soviet memindahkan aset dolar yang ada di Bank Amerika Serikat ke bank yang ada di Eropa. Nah, transaksi yang terjadi di Euro Market ini pada umumnya dalam jumlah yang sangat besar. Euro Market ini berkembang pesat terutama pada tahun 1980-an dan 90-an. Pertumbuhan yang terjadi ini diketahui karena didorongnya dari proses penciptaan simpan pinjaman yang berlipat ganda. Yang kedua, pasar saham nasional. Pasar saham dunia selama tahun 1990-an menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan keuntungan yang substansial. Pasar saham dunia yang lain juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Banyak perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya dan menunjukkan adanya peningkatan pada volume perdagangannya. Pasar saham utama dunia itu berada di Tokyo, New York, London, Taiwan, Hong Kong, Frankfurt, dan juga Paris. Yang ketiga, pasar keuangan internasional. New York adalah pusat pasar keuangan nasional yang memiliki fungsi untuk menjadi pusat keuangan internasional. Nah, selain New York, ada juga pasar nasional yang lain yang penting dan terbuka bagi para investor, yaitu Jenewa, Hong Kong, Paris, Frankfurt, dan juga Singapura. Pasar-pasar tersebut memiliki komunikasi yang baik dan kuat, didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai di dalam menjalankan operasi dan transaksi yang terjadi. Yang dilakukan peminjam luar negeri dalam pasar nasional adalah berupa penerbitan obligasi dan surat berharga.
Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pasar berkembang atau pasar negara berkembang. Nah, pasar negara berkembang ini mulai dibuka bagi para investor asing pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pasar negara berkembang ini dapat memberikan peluang terhadap berlangsungnya bisnis internasional untuk tumbuh dan berkembang yang jauh lebih baik. Pasar negara berkembang yang sangat penting adalah Taiwan, Malaysia, dan juga Korea Selatan. Nah, pasar Taiwan ini lebih dinominasi dengan negara-negara yang kapitalisasi pasar individunya yang tinggi. Selanjutnya, pasar saham Malaysia. Pasar saham Malaysia ini dinilai kurang cukup berkembang jika dilihat standar negara berkembang. Sebagian besar saham yang dimiliki di Singapura dan Inggris berada di bursa Kuala Lumpur ini. Selanjutnya terdapat bursa Singapura sebagai pasar saham yang semakin penting pada kawasan Asia Pasifik. Negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di dunia akan mendapatkan keuntungan setelah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam bidang ekonomi serta pasar saham yang dimiliki. Pasar ekuitas Korea Selatan juga bertumbuh pesat, namun masih terdapat batasan-batasan tertentu pada kepemilikan asing terhadap saham Korea Selatan. Nah, perkembangan ekonomi yang ada dan pesat diharapkan negara industri baru dan negara berkembang dapat bergerak semakin maju atas peningkatan ukuran kecanggihan. Nah, itu dia pembahasan kali ini mengenai pasar modal internasional dan pasar negara berkembang. Sehingga pasar modal internasional itu dapat digunakan bagi perusahaan untuk untuk mengumpulkan modal dan menjadi peluang agar perusahaan semakin maju dan terus berkembang yang lebih pesat. Semoga pembahasan materi kali ini dapat menambah pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.